Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran penggunaan e-learning. Di video kedua ini kita akan belajar e-learning menggunakan smartphone untuk bagian bagaimana kita melihat penugasan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dan bagaimana cara kita mengerjakan tugas tersebut. Nah, tentunya kita sudah harus membuka dulu website Mandua Ponorogo yang alamatnya manduaponorogo.schid. Kemudian kita akses e-learningnya. Kita klik e-learning di website Mandua Ponorogo untuk membuka e-learning, dan untuk login seperti biasanya kita masukkan NISN dan password. Kemudian kita klik login. Nah, kemarin kita sudah belajar bagaimana melihat materi dan juga bahan ajar yang diberikan guru di dalam kelas online kita. Nah, masih sama untuk kelas online. Kali ini kita menggunakan kelas online matematika peminatan. Kita melanjutkan yang kemarin. Diingat, setiap melakukan atau login di dalam kelas online, jangan lupa untuk absensi ya di jam yang sudah ditentukan oleh Bapak Ibu guru. Nah, sekarang kita akan fokus pada penugasan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, penugasan itu bisa berupa ujian CBT ataupun penugasan lain berupa penugasan KI 3 ataupun KI 4. Ya, kita urut saja. Kita coba untuk ujian CBT, kira-kira apakah Bapak Ibu guru memberikannya. Kita bisa klik di sini. Nah, kalau ada, nanti akan ada daftar ujian seperti ini ya. Jenis ujiannya adalah penilaian harian. Kemudian nama ujiannya adalah CBT penilaian hari 1 semester genap. Nah, ini soalnya adalah 10 soal acak ya, 120 menit. Nah, untuk mengerjakannya kita klik kerjakan. Nah, di sini ada keterangannya. Untuk keterangan ujian CBT ini kita bisa melihat kapan ujian ini dimulai yang warna hijau ya. Terus judul ujian dan dibuat oleh siapa, serta jenis soal ujian itu di gambar komputer. Itu ada kebetulan 10 soal pilihan ganda atau multiple choice. Nah, kemudian di bawahnya ada petunjuk CBT. Nah, kemudian ada nama kita, itu ada poin 1, 2, dan 3 tentang tata cara penggunaan CBT. Untuk memulai ujian kita harus tahu tokennya. Nah, tokennya di sini kebetulan sudah terisi, yaitu 24YNT. Kalau ini masih kosong, bisa langsung minta ke guru yang memberikan ujian tersebutnya, kemudian kita isikan. Kebetulan di sini isinya 24YNT. Nah, kalau ini sudah terisi, kita bisa langsung mulai ujiannya dengan cara klik mulai ujian warna biru. Nah, nanti akan ada pertanyaan, apakah Anda yakin akan melakukan ujian? Maka kita klik lanjut mulai ujian. Kita tunggu loadingnya sampai bisa membuka soal ujian CBT. Di sini kita bisa melihat soal itu, dan kemudian di bawahnya ada opsi jawabannya. Terus kalau kita geser ke bawah, ini ada tombol ragu, dan selanjutnya itu bisa kita klik ragu jika kita menjawab masih dalam kondisi ragu-ragu, dan nanti bisa kita koreksi kembali. Tombol selanjutnya itu kita beralih ke soal yang berikutnya. Di bawahnya lagi ada sisa waktu, itu adalah sisa waktu ujian kita. Nah, terus di bawahnya lagi itu ada navigasi soal ya.
Karena ini soalnya ada 10, maka akan muncul nomor 01, 02 dan seterusnya sampai dengan 10. Nah, oke, kita untuk menjawabnya silakan dipencet, misal ini A, terus kemudian kita jawab B ya, dan seterusnya sampai ke soal terakhir. Oke. Nanti di soal terakhir itu ada 3 tombol sebelumnya untuk kembali ke nomor soal yang sebelumnya, terus ragu-ragu itu untuk menandai ragu-ragu, dan juga tombol selesai apabila teman-teman sudah menyelesaikan jawabannya, maka bisa kita Oke, nanti di soal terakhir itu kita klik selesai. Apakah akhir ujian? Ya, kita akhiri. Terus kita oke. Nanti akan muncul nilainya. Nah, di sini kebetulan ada jumlah jawaban benar 1 dan nilai salahnya ada 9 ya. Nilai ujian saya 10. Oke. Apa ini untuk contoh aja? Oke, ini adalah contoh pengerjaan tugas berupa CBT, oke ya. Bagaimana kita kembali ke dalam kelas? Untuk keluar dari aplikasi CBT-nya ini kita cukup klik tombol kembali ke dalam kelas. Oke. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Kita hari ini fokus pada penugasan siswa berupa ujian CBT. Ya. Untuk selanjutnya akan kita bahas tentang bagaimana penggunaan e-learning untuk penugasan non-CBT. Misalnya kita upload jawaban berupa scan ataupun file PowerPoint ataupun file video dan sebagainya. Oke, untuk video kali ini cukup sampai sekian. Jangan lupa logout dengan klik logout dan kemudian oke sampai keluar halaman login. Oke, berarti sudah berhasil logout. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.